Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liang Reni. NIM saya 1905111054 dari Prodi Pendidikan Sejarah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi dikarenakan adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua tentang masalah kapan dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kejadian tersebut berlangsung tepatnya pada tanggal 16 Agustus 1945. Golongan muda membawa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan untuk mengamankan keduanya dari intervensi pihak luar. Daerah Rengas Dengklok dipilih karena menurut perhitungan militer, tempat tersebut jauh dari jalan raya Jakarta-Cirebon. Di samping itu, mereka dengan mudah dapat mengawasi tentara Jepang yang hendak datang ke Rengas Dengklok dari arah Bandung maupun Jakarta. 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta diculik ke Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Muhammad Subarjo tiba di Rengas Dengklok. Jepang menyerah kepada sekutu. Akibat pengorbanannya, kota Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika pada tanggal 6-9 Agustus sehingga Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Tanggal 15 Agustus 1945, sekutu mengumumkan bahwa Jepang sudah menyerah tanpa syarat dan perang telah berakhir. Setelah Jepang menyerah, terjadi kekosongan kekuasaan atau vacuum of power. Hal tersebut memicu konflik antara golongan muda, yaitu Yusuf Kundo, Wikana, Sayuti Melik, Adam Malik, Chaehrul Saleh, dengan golongan tua Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin mengenai kemerdekaan Indonesia. Golongan muda menginginkan agar proklamasi kemerdekaan segera dikumandangkan, sedangkan golongan tua menginginkan proklamasi kemerdekaan dirapatkan dulu dengan anggota PPKI. Pada tanggal 16 Agustus, Bung Hatta dan Bung Karno dibawa pemuda ke Rengas Dengklok. Tujuan pengamanan Soekarno dan Hatta adalah agar kedua tokoh tersebut tidak terpengaruh Jepang, mendesak keduanya supaya segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia terlepas dari segala ikatan dengan Jepang. Perumusan proklamasi. Rombongan Soekarno-Hatta sampai di Jakarta pada pukul dan waktu Jawa zaman Jepang. Kemudian bersama rombongan lainnya menuju rumah Laksamana Maida di Jalan Iman Bonjol nomor 1 Jakarta. Perumusan teks proklamasi sampai dengan pendatangannya baru selesai pukul pagi hari, tanggal 17 Agustus 1945. Naskah proklamasi ditulis oleh Soekarno dan diketik oleh Sayuti Malik. Teks proklamasi. Pernyataan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pelaksanaan pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi dibacakan di halaman rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pengasahan Timur 56 Jakarta pada pagi hari pukul WIB. Kronologi peristiwa Rengas Dengklok. Soekarno-Hatta berada di Rengas Dengklok selama 1 hari penuh. Usaha dan rencana para pemuda untuk menekan kedua pemimpin bangsa Indonesia itu agar cepat-cepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan tentara Jepang tidak dapat dilaksanakan. Dalam peristiwa Rengas Dengklok tersebut, tampaknya kedua pemimpin itu mempunyai wibawa yang besar sehingga para pemuda merasa segan untuk mendekatinya, apalagi melakukan penekanan. Namun, melalui pembicaraan antara Son dan Ko Singa dengan Soekarno,
menyatakan bahwa Soekarno bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia setelah kembali ke Jakarta. Berdasarkan pernyataan Soekarno itu, pada tengah hari dan Ko singgah kembali ke Jakarta untuk menyampaikan berita proklamasi kemerdekaan yang akan disampaikan oleh Soekarno-Hatta kepada kawan-kawannya dan para pemimpin pemuda. Sementara itu, di Jakarta sedang terjadi perundingan Ahmad Subarjo mewakili golongan tua, dengan Wikana mewakili golongan pemuda. Dari perundingan itu tercapai kata sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan di Jakarta. Di samping itu, Laksamana Maida mengizinkan rumah kediamannya dijadikan sebagai tempat perundingan dan bahkan ia bersedia menjamin keselamatan para pemimpin bangsa Indonesia itu. Makna rapat raksasa di lapangan Ikada. Yang pertama, rapat tersebut berhasil mempertemukan pemerintah Republik Indonesia dengan rakyatnya. Yang kedua, rapat tersebut merupakan pewujudan kewibawaan pemerintah Republik Indonesia terhadap rakyat. Yang ketiga, menanamkan kepercayaan diri bahwa rakyat Indonesia mampu mengubah nasib dengan kekuatan sendiri. Yang keempat, rakyat mendukung pemerintahan yang baru terbentuk. Buktinya setiap instruksi pimpinan mereka laksanakan. Akhir peristiwa Rengas Dengklok. Berdasarkan kesepakatan antara golongan pemuda dengan Laksamana Tadashi Maida itu, Jusuf Kunto bersedia mengantarkan Ahmad Subarjo dan sekretarisnya pribadinya pergi menjemput Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Sebelum berangkat ke Rengas Dengklok, Ahmad Subarjo memberikan jaminan dengan taruhan nyawanya bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945, selambat-lambatnya pukul 12 WIB. Dengan jaminan itu, Komandan Kompi Peta Kudasko Subeno bersedia melepas Insinyur Soekarno dan Muhammad Atta beserta rombongan untuk kembali ke Jakarta. Rombongan tersebut tiba di Jakarta pukul 17.30 WIB. Itulah sejarah singkat peristiwa Rengas Dengklok yang terjadi sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia.